followersnya jutaan gitu. Tapi begitu ngeluarin produk, nggak ada yang beli. benar event 1.000 pun enggak gitu. Aku baru ngerti IP tadi, belajar IP itu dari Cowboy Junior. Kalau nggak salah waktu kita wawancara Bastian, dia bilang dia tuh berharap ditahan-tahan. Betul, itu yang aku mau cerita. Cerita ML ini kan dibangunnya 2017 ya. Gimana tuh kamu nemunya tuh tiba-tiba dari musik tiba-tiba komedi gitu, deng. Mereka tuh anxiety, depresinya itu tinggi sekali. Jadi setelah Coki kasus waktu itu, dia masuk penjara, masuk rehab, aku tuh bilang, gue tuh kayak nggak kenal sama talent gue gitu. Jadi 21 dites, 20 punya simptom yang sama. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang, aduh aku menyebutnya agak bingung tadi tuh yang merumuskannya. Pokoknya ini adalah orang kreatif ya. Tangan dinginnya itu menghasilkan banyak sekali karya kreatif, ide-ide konsep yang kreatif. Dan juga dia, kalau menurut aku adalah seorang marketer yang bagus dan seorang pebisnis handal. Ya, ada Patrick Effendi. Halo, halo ya. Ini adalah orang di balik kesuksesannya Cowboy Junior, CJR, ya. Dan juga perusahaan yang salah satunya menaungi MLI atau Majelis Lucu Indonesia. Betul. Itu apa tuh? Kamu menyebutnya itu adalah perusahaan kreatif untuk apa sih? Komedi. Kita bilangnya talent and IP development. Karena IP, ya, IP itu adalah intellectual property. Property. Karena di perusahaan itu nggak cuma komedi, jadi ada musik juga, dan sekarang baru tahun ini ada anime juga. Anime, anime community lah. Pokoknya semuanya udah pernah kamu kerjain lah itu ya. Dari hulu ke hilir kayaknya udah pernah kamu kerjain ya. Dari umur berapa? 20 tahun ya mengawali ya, 20, pengalaman ngumpulin apa pengalamannya. Oke, sekarang gini. Menurut kamu Patrick ya, apa 3 hal lah yang harus dimiliki oleh orang gitu supaya bisa menjadi kamu yang sekarang ini? Okay. Waduh. 1. Apa ya? Mungkin 1, nggak tahu malu dulu. Nggak tahu malu. Jadi berani kenalan lah sama orang banyak gitu ya. Terus kemudian keyakinan. Jadi kalau misalkan ada insting, ya udah yakin aja gitu. Yakin. Habis itu yang ketiga planning. Planning yang bagus gitu. Komplit dong ya kamu ya, orang kreatif yang sekaligus juga bisa bikin planning gitu kan. Kadang-kadang orang kreatif tuh kayak gitu, terus harus ada orang lain yang bisa mengkotakan. Kamu komplit. Dulu kecilnya makan apa? Dulu apa? Kebiasaan dulu dari kecil sampai kamu ya mungkin karena memang selalu kebagi. Jadi sebenarnya dari kecil itu seneng kreatif. Tapi karena dulu tuh kita bukan dari keluarga yang ada lah ya gitu, dan papa itu insinyur backgroundnya. Jadi dia itu selalu science gitu. Pokoknya anaknya, aku cowok pertama satu-satunya harus IPA gitu kan. Jadi terbiasa berpikir logis ya? Harus dipaksa. Jadi kalau kreatif belokin lagi gitu, belokin lagi gitu. Jadi logis dan matematis. Jadi nggak boleh kreatif tuh nggak boleh gitu. Ya udah akhirnya mungkin itu jadi kebawa gitu. Jadi kamu double ya, kiri kanan otaknya mesti jalan gitu. Iya, tapi mungkin karena itu juga jadi jadi tahu aja generalis, tapi nggak benar-benar bisa in depth ke situ gitu. Makanya perlu tim. Dan kamu kan jago. Kayaknya kamu bilang kan kemarin, ide kreatif, terus kamu bisa memasarkan, ternyata orang percaya dan itu jalan. Nah itu kemampuan kamu menawarkan produk ide-ide kreatifmu tuh dari mana tuh? Itu kan mengomentari orang lain kalau itu. Nggak, jujur. Ya kan sebuah ide itu kan kadang orang harus bisa mengajak orang untuk melihat ide kamu, vision kamu gitu mungkin kan. Tuh juga dari pengalaman sih. Kalau sekarang sih udah ngomongnya mungkin dari pengalaman, karena banyak juga yang orang kan nih kayak tadi Kak Feni cerita kan tuh yang sukses-suksesnya kan, yang nggak suksesnya juga sebenarnya kan banyak gitu, banyak cerita. Oke, nggak tahu malu ya kalau belajar. Iya. Hal pertama-tama yang menurut kamu itu nggak tahu malu banget tuh apa? Yang membuka jalanmu ke arah sekarang ini? Ini mungkin aku banyak cerita sih, tapi memang aku tuh bersyukur banget. Jadi waktu aku umur 20 itu, aku ketemu sama Eugene Panji. Memang waktu itu suka banget ini video klip gitu ya.
memang suka musik kan, itu anak band dulu, jadi suka banget video klip. Lalu ketemu Eugene Panji di Plaza Senayan waktu itu. Jadi kamu gak kenal sama sekali? Gak kenal. Cuman tahu bahwa dia adalah sutradara Ya, video di klip? MTV kan muka dia, nama dia di mana-mana lah gitu. Oh, oke. Terus aku samperin, ajakin kenalan. Ya udah, ternyata orangnya sangat-sangat Asik. baik, asik, welcome. Terus, nah datang dong ke set mau lihat-lihat gitu, belajar. Akhirnya end up-nya jadi asisten dia. Dan he's one of my best mentor lah gitu. Best mentor. Jadi itu adalah apa perilaku nggak tahu malumu yang pertama-tama. Kayaknya iya. Pertama kalinya itu. Oke. Tapi kebiasaan memang sukanya nonton atau apa kebiasaan di rumah? Nonton dan musik, dengerin musik. Dengerin musik dan nonton. Main game gitu nggak? Main game nggak terlalu dulu karena kan nggak kayak sekarang. Dulu kan game susah, nggak punya konsol dulu gitu. Jadi nonton. Yang ditonton apa? Banyak kalau nonton. Ya nonton kan kebanyakan layaknya masa kecil dulu ya. Kalau mungkin budayanya influence banyak dari Jepang sama Amerika. Gitu. Jepang sama Amerika. Jepang tuh apa? Anime? Jepang ya kayak Google Five lah segala macam kartun-kartun. ya gitulah gitu. Jadi itu sama waktu udah agak gede ya mungkin film sama banyak musik musik juga. Pada saat apa kamu tuh menemukan tiba-tiba ide nih kayaknya ini lucu nih gitu. Menemukan ide-ide kreatif itu pada saat apa sih biasanya? Dari dulu kayaknya emang udah suka nerawang gitu, jadi baca komik gitu ya. Terus kayak lucu juga ya bisa bikin komik ya, coba bikin komik gitu. Terus kayak musik, dengerin musik di radio. Terus kita punya kaset kan waktu itu kan, lucu juga ya jadi penyiar radio gitu. Cobain sendiri iseng-iseng gitu, tapi nggak ada yang dengerin gitu. Pokoknya nyoba aja. Mix gitu audio gitu ya nyoba aja gitu karena pokoknya setiap kepengen sesuatu cobain aja gitu. Oke. Terus apa lagi? Termasuk menciptain lagu tuh juga? Nggak. Kalau ciptain lagu jauh. Oh, jauh banget. Sesudah itu. Jauh banget tuh. Jadi waktu kecil nyoba, lucu nih nyoba. Iya. Itu lucu nyoba. Gitu. Sampai akhirnya bikin video klip pun nyoba. Iya betul. betul. Nah, jadi produk ide kreatif kamu pertama yang kompleks gitu ya, yang bentuknya bukan sesuatu yang bisa kamu bikin sendirian, itu apa? Kayak video klip. Video klip. Jadi waktu itu kan jadi asistennya Eugene Panji kan. Terus kita tuh kan suka ngumpul semua asisten gitu. Asisten sutradara, aku ada asisten produser, asisten DOP, semua segala macam ngumpul. Terus suatu hari aku kan masalah zaman dulu tuh anak SMA semua ngefans sama Sheldon Seven lah ya gitu. Mereka baru keluarin album, terus kepikiran lucu juga nih kalau bikin video klip ini gitu. Nah karena punya akses waktu itu ke Sony, aku datang ke Sony, aku bilang mau dong bikinin video klip tapi buat portfolio aja. Kamu bisa punya akses ke Sony itu gimana ceritanya? Karena kerja sama Eugene Panji kan. Okay. Jadi hampir kenal semua label waktu itu gitu. Ya udah minta izin buat portfolio, kalau dipakai ya puji Tuhan, kalau enggak apa-apa juga gitu buat punya ngasih lihat ke orang aja ini loh hasilku gitu. Terus jadi gratis nih, kamu nggak dibayar? Gratis, kita malah keluar uang waktu itu. Ingat banget tuh waktu itu harganya 6 juta. Pokoknya keluar duit tuh totalnya 6 juta. Dibantu nih sama semua temen-temen nih. DP semua segala macem. Termasuk Dennis Adiswara. Gitu. Nah terus 1 minggu sebelum kayaknya. Tiba-tiba dapat telepon dari manajer Sheldon Seven, Mas Anton. Mas Pet, thank you ya udah dibikinin video klip gitu ya. Terus ini anak-anak harus datang jam berapa gitu. Padahal di konsep semua tuh nggak ada Sheldon Seven ya. Jadi kamu bikin video klip dengan lagu itu tapi nggak ada Sheldon Seven? Iya, karena kan memang nggak mau nyusahin gitu kan. Terus kayak ya waktu itu kan mikirnya artis besar, mana mungkin sih nyusahin datang. Kita juga nggak punya support segala macem. Ya udah bikin aja gitu. Ternyata mereka datang gitu. Ya udah gitu. Tapi kamu sebelumnya kenal sama Sheldon Seven? Nggak kenal. Ah serius? Nggak kenal. Jadi kenal tuh di set waktu mereka datang baru kita kenalan. Itu untuk pertama kalinya tuh, gitu kenalan gitu. Ya udah akhirnya terus habis itu keluar di MTV, ternyata sambutannya bagus, mulailah dapet job banyak dari Sony Music gitu. Dan jadi dekat juga sama Naksila. Oke. Itu masih masuk dalam yang pertama itu ya. Pokoknya berani aja dan yakin aja gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah terplanning. Iya. Jadi bikin ini termasuk terplanning nggak? Mendekati orang yang memiliki banyak akses, bikin portfolio, memilih band yang banyak disukai. Jadi kalau itu termasuk plan nggak dalam hidupmu? Kalau itu masuk ke yang keyakinan kayaknya gitu. Keyakinan. Karena ini jujur ya. Jadi waktu ikut Eugene Panji itu sebenarnya juga nggak tahu mau jadi apa. Tapi Eugene itu orangnya sangat-sangat struktural sekali. Terus dia bilang, lu kalau belajar sama gua, lu mau jadi apa?
departemen apa yang lu mau. Ada art, ada editing, ada produser macam-macam. Saya ngelihatnya kan he's the king in the room kan gitu kan. Terus ya kayak lu lah gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah sutradara ikut gua gitu. Sutradara. Gitu. Tapi pada akhirnya kan kamu lebih dari sutradara, kamu kayaknya produce juga gitu kan? Akhirnya, jadi itu 2004 kan, sutradara terus tuh. Jadi sutradara video klip sampai 2008, sutradara video klip, sutradara iklan. Terus di 2008 ya, mulailah itu ada satu fase di hidup yang akhirnya bikin jadi pengen, udah bermusik aja gitu. Bermusik aja. Cuman karena waktu itu masih bingung gitu kan, pengen berkarya aja. Waktu itu dibantu sama Pai sama Dewik, terus nggak sengaja nemu satu band kecil. Anak-anak semua dari tongkrongan di Bandung, namanya Super Kids waktu itu. Akhirnya kita bikin dan itu jadi sesuatu gitu. Karena itu sebenarnya itu untuk ini aja, untuk ngelampiasin passion aja. Bandnya tuh band rock, band popang gitu ya. Tapi surprisingly ininya banyak banget, antusiasnya banyak banget. Kita dapat banyak support dari waktu itu dari Macbeth juga, kita sampai main di luar negeri juga, di Thailand gitu-gitu. Keren. Oke. Ini kan kamu melihat nih ya. Ini aku nggak tahu apa yang kamu lihat. Orang kan potensinya ya. Potensinya dari mana? Apa yang kamu lihat pada saat ini si Super Kid ini? Nggak tahu sih, itu selalu ditanyain sama orang tuh. Tapi nggak bisa jawab karena memang ada something aja yang kira-kira pas ngelihat tuh kayak wah, ini kayak bagus nih kalau di match gini-gini, terus kayaknya punya ini, kayaknya bisa nih jadi something nih gitu. Itu mungkin selalu gitu. Berbekal dari kamu, tontonan kamu mungkin. Mungkin ya. Jadi pada saat kamu lihat Super Kid ini mereka lagi ngapa itu? Enggak, jadi Super Kids ini kan mereka dulu bertiga, terus mix and match gitulah, panjang ceritanya. Tapi akhirnya dikumpulin bertiga ini bagus banget gitu. Oh, mereka tuh pisah-pisah tadinya. Tadinya pisah-pisah. Terus kalau jadi satu jadi Super Kids dengan konsep popang itu. Iya, betul. Terus apa yang kamu lakukan? Ya, langsung untuk sampai dia bisa panggung di Thailand apa segala macam. Produce, memperkenalkan gitu kan, banyak dibantu juga. Banyak dibantu sama teman-teman Senloko waktu itu. Dari Elo juga, dari banyak deh, dari geng Palu dulu kan. Apa yang mereka membantu di bidang apa? Membantu support, banyak membantu publikasi dulu kalau ada panggung diajak segala macam gitu. Dan itu berbekal dari link kamu itu, nggak tahu malu untuk kenal ini kenal itu. Betul. Jadi di waktu itu tuh dan ruang lingkupnya kan kalau musisi itu enak ya gitu. Maksudnya musik itu bahasa yang benar-benar nyatuin banyak orang gitu. Jadi di skena musik popang, aku kebetulan kan juga partneran sama Glenn Fredly dulu. Sebelumnya ikut Ari Lasso gitu. Jadi semuanya welcome gitu, terbuka. Gitu. Kapan kamu tuh kenal sama Glenn Fredly, Ari Lasso dan sebagainya? Pada saat kamu bikin video klip itu? Ya, jadi waktu nggak lama setelah bikin Ceylon Seven, aku sempat ikut Ari Lasso jadi krunya. Hah? Jadi kru apa? Jadi kru, jadi videographer. Oh, oke. Jadi kita tur konser panjang banget keliling Indonesia. Habis itu ya itu harus balik karena tiba-tiba tawaran mulai banyak. Gitu. Terus ya udah digantiin sama temen Mas Ari Lasso, aku cabut dari tim. Udah habis itu along the way ketemu sama partnerku Andre, yang which partnernya Glenn Fredly juga. Kita end up akhirnya ada di satu company berempat partnership gitu. Itu company pertama kamu? Iya, company pertamaku, Embryo. Dan project pertamanya si Super Kids ini? Enggak, ini sebelum Super Kids nih. Sebelum Super Kids itu 2005. Jadi ini company apa? 2006. Company apa ini? Ini One Stop Entertainment gitu, jadi ada artis manajemen, ada IO, ada PH juga, aku di PH-nya. Oh, kamu di PH-nya? Iya, dulu tuh ada Elo, ada Pasto, terus ada Matthew Sayers, gitu. Jadi kamu di PH-nya, tugas kamu adalah pada saat itu? Bikin video klip, tapi servicing yang di luar juga, nggak cuma kepentingan yang di dalam aja. Apa misalnya? Oh, servicing maksudnya terima tawaran-tawaran yang lain. Selain itu mulai iklan, itu juga udah mulai masuk. Oh, dari situlah link mulai banyak. Iya. Sampai akhirnya, ketika kamu si Super Kids ini, kamu masih di company ini atau udah? Enggak, sudah. Itu udah, jadi itu 2005, 2007, pokoknya 2008 tuh udah sendiri tuh. 2008 udah sendiri, ya udah akhirnya mulailah sambil freelance, sambil bikin musik. Gitu. Sambil freelance, sambil bikin musik. Modalnya? Nggak ada, modalnya itu dia tuh. Modalnya sendiri aja gitu. Jadi kayak ada duit, sisihin buat produce mereka kayak gitu. Jadi kayak hobi gitu ya? Kayak hobi aja gitu. Kayak dulu kecil nggak sukses ngeband, jadi anak ini aja deh gitu, disalurin gitu. Daripada main sendiri repot ya, udah mereka aja kamu kelola. Gitu. Terus ini kan kita lihat juga kayak CJR gitu ya, atau Majelis
MLI gitu. Itu kan ada komunitas sampai mereka begitu fanatiknya gitu ya, begitu kemanapun pasti ngikut. Nah itu kan yang menjadi kunci juga kesuksesan sebuah produk ini kan. Gimana caranya kamu ngelola komunitas? Kita manage memang. Jadi sampai sekarang itu sebenarnya kalau ditelaah itu semua bisnis modelnya sama. Apa itu? Kalau boleh tahu. Community management sama community management gitu. Community management sama community development. Gitu. Jadi fandomnya ini database-nya kita kelola, kita grooming. Jadi kalau dulu ini aku mau belajar ya kan. Boleh nggak nih bagi kamu? Pertama-tama yang kamu lakukan dulu dalam membangun database. Database-nya apa dari mana? Dari apa aja? Jadi dari jualan merchandise kan kita pasti dapat database. Dari bikin event kita pasti dapat database. Database-nya maksudnya gimana? Mereka pas beli tiket di... Betul. Kalau beli tiket sekarang pakai platform apapun, beli tiket kan database-nya kita bisa ambil. Database gitu. itu apa aja? Nama ya standar, nama, kota, email, nomor telepon itu. Umur sih nggak signifikan. Dia cuma kontaknya aja. Iya, yang penting kita bisa akses dan kita bisa tahu, kita bisa ngasih informasi ke mereka dan kita bisa dapat informasi dari mereka juga. Gitu. Apa ya informasi yang didapat dari mereka yang dibutuhkan? Mereka suka apa? Pada saat kita ngeluarin merchandise gitu kan, sebenarnya suka nggak mereka sama ini? Apa yang kurang nih? Gitu. Apa yang lebih sesuai sama selera mereka? Gitu. Caranya gimana ngambil ininya? Survei, semua segala macam complementary gitu. Jadi kalau misalkan isi survei ada complementary. Itu melakukan survei kayak gitu? Betul. Kita bikin non-monetary benefit juga. Jadi misalkan kalau kita bikin acara gitu ya, kalau beli tiket yang paling mahal, ada non-monetary benefitnya. Yaitu? Ya apapun, misalkan backstage pass, fan meet gitu kan, atau perks hadiah-hadiah kecil lah gitu. Nah itu di situ kita banyak community. Nah ini kan tadinya dari 3 ini kan belum menjadi apa-apa, ya kan? Maksudnya belum, kan kamu kan develop gitu. Ya. Database-nya kan masih sedikit. Masih sedikit. Dari mana dulu tuh sebelum bisa jualan merchandise, dari mana datanya diambil? Ya dari data sedikit itu. Dari data yang sedikit? Iya. Dari orang yang datang per datang sedikit-sedikit itu? Karena data itu kan kita mulai dari kecil 10, jadi 15, jadi 100 gitu aja gitu. Selalu gitu. Jadi sedikit itu dikontekin, ditanyain. Iya, kita udah punya kontaknya gitu. Pokoknya kalau ada event, kita kasih tahu. Kalau kita ada promo, tolong promoin ya. Nanti kita kasih stiker gitu misalkan gitu. Kalau sekarang kan udah ada media sosial, bisa DM tuh lewat DM ngeblas gitu kan. Nah kalau dulu pakai apa? Itu kita pakai banyak. Dulu pakai BlackBerry. Pin gitu. Jadi kita ada BlackBerry itu kita punya data. Atau kalau enggak dulu yang paling gampang itu kita punya leadernya. Jadi kayak kita bukan appoint sih, tapi yang paling aktif di circle kecilnya itu yang kita pakai untuk dia jadi word of mouth-nya kita lah gitu. Mulai dari sekecil apa sih? Siapa? Sekecil apa itu? Iya, komunitas kecil itu. Kok. Kalau dulu kan Super Kids aja tuh cuman Bandung aja gitu. Jadi dulu itu Cowboy Junior juga gitu. Cowboy Junior tuh kecil banget. Kecil gitu. banget? Kecil banget awalnya. Sebanget apa kecilnya? Jumlah susah ya kalau database, mungkin aku lupa awal ya, tapi yang pasti ini MLI aja gitu ya. MLI itu event pertamanya itu 150. 150. Jadi dari 150 itu kita punya database. Nah, acara kedua kita itu 400 langsung. Nah, jadi ya, tapi yang overlap kita nggak tahu ya, lupa hitungannya gitu. Tapi paling nggak dari 150 datang 400, acara ketiga kita 1000. Wih. Jadi kalau itu semua di merge kan kurang lebih 1000 itu pasti. Iya. Gitu. Ya udah itu mulai dari situ aja. Apalagi dong ngumpulin database, terus ada benefit-benefit yang apa tadi non monetary. Jadi yang nggak bisa dibeli lah. Gitu. Apalagi yang mengikat kesetiaan dan kefanatikan mereka. Ya itu kita cater apa yang mereka mau. Sebenarnya mereka nih kenapa sih kok suka coki muslim nih, kenapa? Aku juga penasaran kan gitu. Kenapa kok suka Cowboy Junior tuh apanya yang dia suka tuh apanya gitu. Contoh paling gampang, misalkan suka imutnya gitu. Ya udah, kita bikin merchandise yang imut-imut. Gitu. Jadi tuh nanyanya kalau zaman sekarang apa? Pertanyaan aja di sosial media, survei. Tetap survei serius. Kamu yang bikin? Enggak, udah tim. Jadi emang itu survei kita email blast tetap konvensional. Jadi bikin merchandise yang imut, terus lagu-lagu yang imut, apa segala macam yang imut. Oke. Itu satu-satu. Kan kamu punya talent banyak nih. Iya, semuanya begitu. Oh. Semuanya. Menarik. Terus bener nggak sih bahwa salah satu yang membuat supaya makin banyak itu adalah dengan menciptakan haters? Enggak sih, kita enggak sih, kita enggak sampai kayak gitu sih. Atau memelihara haters. Cuman kita tuh justru gini, kalau ada haters, justru kita ngerasa lebih memperkuat
fandom yang ada gitu. Justru maksudnya kalau di marketing kan any kind of promotion is good promotion kan gitu. Tapi kalau dari sisi kita marketing kalau nggak convert ke sales kan juga percuma kan. Jadi banyak di Indonesia banyak banget tuh. Jadi misalkan followers jutaan gitu. Tapi begitu ngeluarin produk nggak ada yang beli. Not even 1.000 pun enggak gitu. Oke. Jadi gimana caranya supaya itu bisa terkonvert menjadi sales? Ya itu. Dengan cara kita punya komunikasi sama ini, sama database ini, gitu. Jadi kalau kita punya barang atau kita ngeluarin apapun, produk apapun, itu pasti yang sudah pasti di pick up sama marketnya, yang which adalah mereka sendiri. Gitu. Termasuk bahwa itu limited dan lain sebagainya. Betul, gitu. Karena kayak gini, misalkan ini contoh dari Cowboy Junior dulu, gitu ya. Sekarang ini ada di kita di Unity sama First gitu, boy band girl band gitu. Unity contohnya. Unity ini fansnya lebih banyak cewek, usianya masih muda gitu ya, 13-18, yang which di daerah segala macam besar kekuatan buying powernya itu nggak bisa lebih dari 50.000. Ya udah kita mencoba menyiapkan produk-produk atau apapun yang di bawah 50.000. Kita nggak paksain mereka beli 1 juta gitu kan, kayak kan nggak mungkin kejual juga. Atau apanya. Betul. Gitu. Dan itu kita pelajarin. Jadi kita benar-benar market research sebenarnya dari situ. Jago banget sih sampai ada market research. Waduh, padahal adalah secara nggak sengaja. Kuliahnya dulu IT ya padahal ya. Secara nggak sengaja. Belajar dari mana? Dari ini aja, dari pengalaman. Ini kita selalu evaluasi kenapa ini works, kenapa ini enggak gitu. Makanya balik lagi tadi, sebenarnya yang nggak works juga banyak. Apa gitu. contohnya nggak works? Produk ada, IP ada banyak gitu. Kita pernah punya apa yang salah satu aku bangga banget, kualitasnya luar biasa tapi nggak works tuh, kita punya animasi, namanya Pelentis Kentus. Itu juga nggak terlalu works gitu kan, tapi sampai sekarang masih jalan gitu. Tapi nggak inilah, maksudnya udah di situ aja gitu. Nggak berkembang kemana-mana. Iya, nggak berkembang kemana-mana gitu. Banyak sih sebenarnya. Kalau dari yang kegagalan itu, apa yang kamu pelajarin? Kenapa gagal? Dari mana? Misalnya Pelentis Kentus itu. Iya, marketnya masih belum bisa pick up gitu. Jadi ongkos yang kita keluarin untuk production itu dengan demand-nya dan dengan kekuatan demand-nya itu nggak nyampe gitu. Jadi kamu bikin sesuatu yang sebetulnya masih belum siap diterima. Betul. Padahal ini cost-nya luar biasa banyak gitu ya. Betul. Nah, ketika kamu mulai membuat itu kan tadi Super Kids gitu kan. Terus kenapa berhenti? Kapan kamu tahu bahwa ini udahan? Kalau Super Kids dulu memang kompleks. Jadi sebenarnya Super Kids ini adalah utamanya, ini aku cerita sedikit ya. Jadi waktu aku bikin Super Kids, ada sahabatku namanya David Titis, produsernya Glenn Fredly juga. Dia itu lagi bikin trio vokal cewek namanya Aiko gitu. Kita selalu jalan bareng, kita selalu sharing segala macem, tapi beda, ini pop banget nih. Ini pop, mereka manis banget gitu. Ini pop punk banget gitu. Nah, along the way 2010 Titis ini sakit terus meninggal. Sebelum dia meninggal, dia nitipin Aiko gitu. Ya udah, wah ini jadi serius nih gitu kan. Tadinya cuman main-main, cuman satu lagi, ini megang 2 aja udah susah nih, gimana nih gitu. Terus legacy kan. Jadi akhirnya pop. Nah, ini kan nggak share the same market. Panggungnya beda banget gitu. Ya udah akhirnya ini gitu. Nah, secara nggak sengaja waktu itu Aiko itu ada 3. Jadi Athina, Bianca, Nelwan, mereka twins. Kemudian ada Sinta Rosari. Si Athina Bianca ini punya adik kecil namanya Christopher Nelwan. Nah, Christo ini waktu itu deket banget, suka ikut kita, dan dia dapat musikal Laskar Pelangi waktu itu. Gitu. Ya udah kita support kan. Nah, pada saat support itu aku ngelihat banyak anak-anak yang sangat-sangat talented. Pertemuan sama Iqbal pertama itu contohnya adalah Iqbal aku ajak jadi model di video klipnya The Rain. Gitu. Jadi aku mulai banyak tuh karena banyak talent-talent lucu, banyak ide-ide. Sampai akhirnya booming smash. Nah, itu tuh agak gregetan waktu itu. Sebenarnya kenapa? Karena waktu itu si Super Kids lagi bagus-bagusnya. Lagi di inbox, lagi di dahsyat, di mana-mana ini lagi bagus banget gitu. Tapi skenanya mulai diambil sama boy band girl band. Cherry Bell gitu, Smash gitu kan. Yang manis-manis. Yang manis-manis gitu. Terus lucu juga nih bikin juga nih boy band karena lagi hits ya. Lagi hits nih gitu. Tapi siapa talentnya ya gitu, nggak ada. Bikinlah kita Cowboy Junior 5 orang gitu, termasuk Christo gitu. Nah, tadinya ada Christo gitu. Tapi along the way Christo karena dia itu memang namanya udah besar, Christo diajak single juga sama diajak bikin album juga sama Berry Likumahua. Kita kan satu circle kan, ya udah gitu.
Makanya kalau lihat di YouTube, dulu itu di mana-mana pasti BLP, featuring Super Kids, featuring Christopher Nelwan dan Cowboy Junior. Jadi paketan ya? Paketan, banyak tuh. Banyak banget di YouTube tuh. Jadi Barry ngangon anak-anak gitu mukanya. Mukanya Barry kan di depan, semuanya anak-anak kecil gitu. Sampai ke kalau ingat generasi Sinergi dulu, itu juga semuanya kan anak-anak itu gitu. Waktu kamu tadi bilang kamu support juga si Christopher Nelwan ini di musikal Laskar. Supportnya dalam bentuk apa? Nggak cuma support aja, support sebagai apa ya, kakak-kakaan lah gitu kan. Dateng, Karena gitu. deket, keluarganya jadi deket gitu kan. Ya udah datang support. Datang terus kamu lihat-lihat dan dari gitu. matanya itu cuma lihat mata, lucu kalau di ini gini-gini ya. Iya betul. Jadi otakmu tuh selalu berkelana kemana-mana. Naksir sama Bastian waktu itu karena dia steal the show, badung banget kan, lari energinya tuh bener-bener wah nih anak siapa sih gitu kan, gila banget nih gitu. Akhirnya udah jadilah Cowboy Junior. Dan kamu katanya Cowboy Junior ini kamu melakukan audisinya tertutup. Maksudnya tertutup tuh gimana? Ya nggak dibuka untuk umum, jadi emang handpick satu-satu. Jadi kamu panggil aja gini, ya, diajak datang ketemu, lihat. dikenalin. Semua yang kenalin mamahnya Kristo. Jadi semua mamanya Kristo lah sebenarnya yang punya jasa paling besar sebenarnya, karena dia yang kamu mau siapa? Ya gitu, oke gitu kan, janjian di sini. Dia semua yang ngaturin. Gitu. Oh, itu ternyata sejarahnya iya, ya. Tante Maggie itu ya dia yang. Jadi kamu di Cowboy Junior ini konseptor, produser juga di situ. Lagu-lagunya juga ada beberapa yang kamu ciptain juga. Akhirnya aku nyiptain semua. Akhirnya, kenapa pakai akhirnya? Jadi mulainya itu dari Super Kids sebenarnya. Sebenarnya aku kan deket banget sama Dewiq. Nah, aku tuh cinta banget sama hasil-hasilnya Dewiq gitu. Jadi pengen Dewiq yang bikin lagu sebenarnya. Cuman karena waktu itu masih apa ya, kita terhalang dengan budget. Iya benar budget, karena memang tetap ada publishernya kan. Jadi nggak bisa sesantai itu walaupun temen gitu kan. Akhirnya terpaksa bikin lagu sendiri gitu. Bikin lagu sendiri, ya udah akhirnya jadi keterusan bablas. Keren loh, tapi maksudnya CJR tuh tiba-tiba gitu set gitu kan, dia muncul aja ya, benar di eranya Smash ada Cherry Bell gitu yang dan umur-umur segitu, tiba-tiba dia ada anak-anak dan ternyata marketnya gede. Marketnya gede ternyata, dia cuman butuh 2-3 kali perform di panggung TV dan tiba-tiba fansnya udah banyak. Di panggung ketiga tuh semua udah nyanyi. Enggak, tuh kamu ngomong marketnya gede ternyata. Emang nggak pakai riset dulu sebelumnya? Pakai feeling aja? Enggak, jadi justru dulu aku mikirnya itu niche market banget. Karena kan anak-anak ya? Satu anak-anak, waktu itu anak-anak tuh nggak banyak yang support, radio nggak muter, TV juga nggak muter gitu kan. Terus habis itu referensi awalnya tuh musikal Laskar Pelangi, jadi cuman segitu, gitu. Aku nggak kebayang mes seperti Cowboy Junior akhirnya jadi waktu itu gitu kan. Nah waktu itu Blessing in Disguise, jadi sebenarnya Super Kids itu diundang ke Dahsyat untuk Hari Anak Nasional, tapi udah dipanggil duluan sama Inbox. Gitu, jadi akhirnya Super Kids-nya di Inbox, si RCTI nggak punya talent kan, aku nawarin si Cowboy Junior karena kebetulan ada Bastian itu manajemennya itu ada di SMN. Karena jebolan Idola Cilik kan. Ya udah akhirnya dia perform tuh Hari Anak, yang buka Raffi sama almarhum Olga tuh. Ya udah dari situ. Dari situ ya, jadi memang udah rezekinya juga ya? Iya kayaknya. Terus kerja sama Indra Bekti itu apa? Nah karena talentnya udah banyak, udah gede, dan aku sendiri fokusnya sebenarnya di sutradara, kan. Jadi ini kan mainan ya sebenarnya gitu. Kayak udah mulai waktu itu, wah ini kayak perlu manajemen beneran nih gitu kan. Nah kebetulan nggak sengaja ketemu sama Bekti. Jadi ceritanya Cowboy itu kan aku ambil karena aku dulu ngefans sama Cowboy, boy band yang dulu gitu kan. Dulu zaman dulu tuh. Iya. Siapa? Ali, Ponco, Ferry, Gilbert, gitu kan. Jadi aku akhirnya minta izin untuk pakai namanya gitu. Mau coba approach buat license-nya lah gitu. Waktu itu masih belum ngerti-ngerti banget. Ternyata manajemennya Cowboy itu dipegang sama Bekti. Gitu. Nah di saat bersamaan, pada saat semua udah oke, ada pembicaraan lagi. Bekti itu waktu itu baru pecah kongsi sama Nanda kan. Terus dia butuh orang yang bantuin dari sisi bisnis segala macem. Jadi minta tolong aku. Terus aku bilang, ngapain sih? Mendingan bikin baru aja yuk gitu. Bikin baru tapi ini khusus musik. Ya udah. Jadilah musik gitu. Inback Plus namanya. Inback Plus. Terus bubar? Akhirnya bubar ya, karena waktu itu intinya setelah Cowboy Junior bubar sih. Setelah aku nikah sih sebenarnya. Udah gak kepegang tuh ya. Setelah aku nikah tuh orangnya semuanya enggak ding. Kenapa ya? Lupa aku.
lupa. Tapi nggak ada something yang bad happen sih, memang akhirnya nggak work saja. Gitu. Jadi kamu sampai kapan bersama Cowboy Junior atau CJR ini? Waktu mereka jadi tinggal bertiga, Bastian out masih. Jadi waktu Bastian out, outnya juga dibicarakan dengan baik ya, walaupun kondisinya jadi nggak enak buat kan anak-anak kan nggak segampang itu kan gitu. Kalau kita yang dewasa mungkin lebih wise, kalau anak-anak tuh kan masih emosional banget kan gitu. Dan keluarnya Bastian tuh memang sebenarnya dari dulu nggak dibahas. Jadi anak-anak nggak tahu kenapa Bastian keluar gitu. Bastian nggak pernah menjelaskan secara ini waktu itu gitu. Mungkin karena masih anak-anak juga kan gitu kan. Pokoknya ini gitu. Nanti ada cerita itu lucu soalnya itu dicerita di ini. Tapi ya udah aku bilang ya aku ngomong waktu itu ya kalau nggak nyaman tante aku juga nggak mau nahan lah gitu. Ya. Tapi boleh nggak tante? Cerita keluarnya ini kita bikin manis gitu. Gimana tuh Pet gitu. Akhirnya kita bikin farewell konser gitu. Kita bikinin farewell konser. Nah di situ Bastian farewell, sempat ini juga kan, sempat booming juga itu. Habis itu Bastian dapat porsi dia nyanyi akhirnya as a solo. Habis itu keluar konsep barunya CJR gitu. Kalau nggak salah waktu kita wawancara Bastian dia bilang dia tuh berharap ditahan-tahan. Betul, itu yang aku mau cerita. Itu baru pas gede baru ngobrol. Terus sebenarnya nggak beneran pengen keluar gitu. Pas pengen keluar itu kayak nanti ditahan dong gitu. Ternyata anak-anak nggak ada yang nahan gitu kan. Jadi wah keluar beneran gitu. Wah aku ketawa itu. Dan itu setelah jauh itu, setelah udah dewasa baru cerita-cerita gitu. Kiki tuh sampai marah-marah, sampai dipukul si Bastian. Gimana sih ini ceritanya gitu. Cuman pengaruh gitu doang. Kenapa dia tiba-tiba ngambekan pada? Enggak sih. Memang ada ada keinginan yang ada keinginan untuk solo. Memang kan emang ada kalau grup itu ada restriction kan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sedangkan dari keluarga, dari manajemen pengen explore lebih. Gitu. Ya udah gitu itu aja. Pengen cari solusi dong biar aku bisa di sini gitu. Ternyata malah bikin farewell. gitu. Ya. Ceritanya gitu. Udah nasibnya lah gitu ya. Terus kamu kan juga bilang bahwa salah satu pelajaran dari perjalanan kamu berkreasi ini adalah tahu kapan saatnya untuk berhenti. Pada sesuatu yang udah nggak bisa, udah mentok, udah let go aja gitu. Iya. Apakah di CJR ini juga itu yang kamu dapat momen itu? Benernya di CJR itu aku tuh sempet dilema banyak, beberapa kali dilema. Yang dilema pertama itu adalah aku baru ngerti IP tadi, belajar IP itu dari Cowboy Junior. Karena V-ku jadi sutradara, yang karirnya itu lagi bagus-bagusnya jadi di iklan gitu ya. Itu tiba-tiba ada satu momentum kebalap sama yang dari Cowboy Junior yang sebenarnya aku juga nggak pernah ikut mereka tour, gitu kan, cuman konseptor, cuman ini gitu. Jadi dapatnya lebih besar. Gitu. Okay. Jadi wah gila juga ya gitu kan. Jadi pembagiannya gimana? Oke, itu hitung-hitungannya berarti kamu S apa? Produser fee aja gitu. Produser fee aja. Jadi persentase dari penjualan tiket, dari semua lah mechanical gitu. rights apa segala macam. Nah, itu enggak ada tuh dulu. Mechanical rights belum. Padahal lagunya kamu ciptain semua. Iya, tapi aku belum berhitung sampai ke sana karena dulu lebih gampang. Dulu kan CD. Oh ya dulu CD. Dulu CD, jadi belum ada digital. Keping-keping lah ya. Jadi gampang, benar-benar konvensional lah gitu. Tapi yang paling gede pasti dari manggung, dari gigs gitu kan. Persentase itu aja kamu udah lebih gede daripada kamu sutradara. Makanya kaget kan, wah gila banget nih gitu. Nah terus begitu ngelihat, kan aku sebenarnya nggak pernah terlalu ngeliatin kan anak-anak ini. Terus begitu ngelihat report ya 3 bulan sekali dari partner Inback Plus ngelihat, gila juga ya ini anak-anak kalau dipikir-pikir gajinya tuh lebih ngalang-ngalain direktur. Iya. Kamu aja gede apalagi itu anak-anak. Iya betul kan? Gitu kan. Anak-anak itu kan gila banget kan, kayak ini gaji direktur gila gitu. Dan mereka nih masih kecil gitu kan. Gimana nih gitu. Nah ada pembahasan secara personal ke masing-masing termasuk ke orang tua lah ya gitu. Yang aku selalu ngobrol sama anak-anak tuh dari kecil adalah boys, inget ini itu such a blessing buat kalian gitu. Tapi normalnya itu harusnya kalian jadi anak-anak. Ini bonusnya, bukan kebalik gitu. So kalian nggak boleh berhenti jadi punya porsi anak-anaknya. Yang which apa? Sekolah aja udah. Sekolah. Makanya pas waktu itu tiba-tiba Iqbal ngajak kita semua ketemu. Itu udah agak gede tuh, ada remaja kan. Jadi ketemu tuh kita semua lah berempat gitu kan. Iqbal tuh curhat, dia dapat
offer dari sekolah, nyobain beasiswa ternyata dapet. Gimana ya guys ya? SMA-nya ya. Nggak, aku nggak mikir langsung, ya ambil dong. Kenapa masih bingung gitu? Ambil gitu. Terus nanya, terus gimana kita? Terus udah waktunya jalan dengan kondisi yang ada gitu, yang aku bilang gitu. Jadi emang harus jadi manusia aja dulu gitu. Karena kalau nggak nanti masa depannya bahaya banget gitu kan. Nggak ada basic foundation yang memang harus layaknya anak-anak punya gitu kan. Gitu. Ya udah. Akhirnya story-nya sampai sekarang gitu. Oh iya, akhirnya udah gitu ya, masing-masing dengan jalannya. Iya. Iqbal udah berkembang juga dengan film-filmnya. Iya, betul. Kiki dan, sekarang dia konten kreator tuh. Kalau ya. Kiki dengan konten kreatornya. Aldi ya masih solo karir. Aldi gitu. solo karir. Mereka kan gabung lagi akhirnya. Iya. Itu nggak ada kamu tapi di situ. Ada. Oh masih ada juga. Ada juga. Oke. Jadi anak-anak itu datang akhirnya ke aku. Apa namanya? Ya intinya gimana ya, kebingungan nih karena mulai banyak yang offer apa segala macem. Proyekan aja, yuk proyekan aja yuk gitu. Jadi kita bareng-bareng, kita partneran berempat sekarang. Oh, partneran berempat. Jadi semua dari apa yang kita dapat kita sisihin buat savings. Hasil dari savings itu kita bikin untuk produk gitu. Jadi kemarin bikin single apa segala macem, itu hasilnya dari manggungnya mereka. Jadi swadaya ya, nggak ada investor, nggak ada apa. Nggak ada. Oke, jadi kaya tuh mereka ternyata. Terus ini kan kamu produk ini kan, konsep kamu dari Cowboy Junior kemudian CJR. Terus kemudian dia main film apa segala macam, itu apa juga termasuk dalam bagian plan? Ya. Setelah sekian tahun harus bikin film, harus apa. Oh enggak plan sih waktu itu. Jadi intinya pada saat kita udah gede nih, opportunity turunan dari IP ini apalagi yang bisa dikerjain gitu. Jadi waktu itu CJR, waktu itu ada buku, ada konser berapa kota ya, 30 kota kalau nggak salah. Ada film. Itu gitu. Bagian dari plannya sudah gede. Waktu kecil plannya apa? Cuman pokoknya dikenal orang aja dulu gitu. Betul. Baru muncullah panggung-panggung segala macam. Modal awalnya CJR Cowboy Junior itu dari aku, modal awal. Gitu. Tapi pas udah proyek-proyek besar ini semuanya udah ada partner. Oh, udah pakai. Iya, konser itu ada promotornya. Aku jualan konsep, aku jagain konsepnya. Kita punya partner Raja Wali Indonesia. Film kita juga dibantu, kita partnership sama Falcon Pictures. Udah jadi ini ya, betul. Produknya udah jadi. Kamu sendiri yang nyariin partner-partner ini? Kebetulan ya, gitu. Kalau Falcon itu memang klienku, Pak Navin is one of my mentor juga. Dia banyak banyak kontribusi lah di hidupku gitu kan. Dan dia waktu itu juga lagi baru nyemplung main film. Jadi Cowboy Junior ini film kedua. Produksi Falcon. Ya, setelah Mama Cake gitu. Oke. Apa yang kamu dapat atau pelajaran apa yang kamu dapat dari Pak Navin? Banyak. Kalau Pak Navin tuh lebih lebih bisnis, filosofi sama yaitu dinamika treating people sih. Dinamika treating people. Iya, apa jadi tuh? 3. Waduh 3. Nggak, kapan harus play by the book gitu, kapan harus jadi kelihatan mean tapi strict gitu ya. Kapan juga harus mengalah dan pastiin semuanya oke gitu. Karena kan nggak gampang ngurus talent. Gitu. Nah, ya kan? Iya kan? Ngurus talent tuh paling nggak gampang dan mungkin banyak yang salah kaprah. Semua orang tuh selalu ngiranya aku manajer. Jadi aku tuh paling lemah manage orang. Kenapa? Paling lemah karena aku tuh karena kalau aku sudah tahu dan planning, jadi kalau mau dari sini ke sana lurus ya lurus aja gitu. Kamu nggak ada kompromi-kompromian. Nggak ada, jangan ditarik-tarik sini kan. Dan itu nggak bagus kan. Sekarang tinggal mau ketarik terus nggak nyampe atau mau nyampe yang lain marah gitu kan. Makanya harus punya partner gitu. Dan kebetulan dapat partner-partner yang memang bisa lebih lebih dinamis, fleksibel lah, menangani talent. Jadi partnermu itu apa aja kan? Kamu konseptornya. Ya, partnermu adalah aku konseptor dan produksi. Jadi kamu punya partner untuk menghandle talent. Betul. Terus apa lagi? Partner manajemennya. Iya, betul. Dan partner investor lainnya. Nggak ada, kita nggak pernah punya investor. Nggak pernah. Nggak ada, kita nggak pernah punya investor. Investnya aku doang gitu pertama. Dan investnya tuh angkanya kecil banget. Berapa sih kalau boleh tahu? Kalau ingat dulu Cowboy Junior contohnya. Cowboy Junior tuh nggak langsung keluarin album. Satu single, terus ada video klip. Single kedua nggak ada video klip gitu kan. Jadi itu selalu kayak gitu. Karena jadi ada udah boncos tuh ya. Ada duit baru gitu, gitu aja. Jadi banyakin manggung. Iya. Ada manggung-manggung yang nggak dibayar gitu ada?
kebetulan nggak ada sih kalau Junior dari awal. Enak banget ya sebenarnya gue pikir ya. Iya, karena yang lain-lain aja masih ada nih. Unity First tuh dulu awal-awal masih ada. Iya, nggak dibayar gitu. Ya mungkin karena mereka berangkat dari idola cilik ya, udah lumayan dikenal gitu nggak? Nggak juga sih sebenarnya. Nggak juga ya. Nggak. Jadi ya udah keberuntungan mereka juga ya? Iya, keberuntungan mereka juga. Sama waktu itu kita beruntungnya dapat bonus karena mereka masih kecil. Jadi kalau beli konser pasti bawa keluarga. Gitu. Oh, that's untungnya. Dan itu kamu nggak kebaca itu nggak kebayang tadinya. Itu sampai sekarang tuh masih dibahas tuh. Itu lucu banget sih. Aku nggak nyebut nama lah ya, tapi banyak banget sampai kita kalau lagi di luar kota itu aku banyak banget teman-teman rockstar lah ya gitu ya. Rockstar tuh nelpon, "Pat, ini anakku mau nonton," gitu kan gitu. Aku minta tolong dong gitu. Aku malu nanti dilihat ibu-ibu kan. Banyak banget gitu. Tora juga dulu gitu. Tora itu katanya, wah bete ini nemenin gitu, sampai dia jadi suka ngeliat, keren juga nih anak gitu. Jadi ide bagus ya, kalian produk anak-anak nggak mungkin anak-anak nonton sendiri, dia pasti ada yang nemenin. Bener, gitu. Itu nggak apa namanya, nggak ada di skenario kalau itu. Jadi kamu belajar banyak ya dari satu produk, dari beberapa produk yang kamu create itu ya. Jadi yang gagal-gagal itu diantaranya karena ya kamu kebanyakan market research dan kepedean. Kepedean. Jadi kadang-kadang kita tuh yakin orang akan beli, terus kita coba dulu, tapi ternyata emang ya nggak segitunya. Gitu. Marketnya terlalu terlalu kecil gitu. Betul. Ya. Kita kan bisa create market atau ikut market gitu kan. Nah kalau di line of production kita kan sayangnya kita ini selalu create market, gitu. Jadi creating market lalu habis itu di develop dan di manage gitu. Nah kalau komunitas itu kan scale-nya nggak bisa kayak mass market, gitu. Sebesar-besarnya siapa ya, ngambil contoh misalkan Endang Sukamti gitu, fandomnya gila banget, kan tidak sebesar Kahitna gitu. Yang pop ya. Yang pop gitu. Cuman bedanya yang ini mass market, yang ini dia lebih nidan. Nah itu kejadian di pembelajaran itu akhirnya jatuh juga di Majelis Lucu gitu. Jadi kita bagi lagi, ada yang dia lebih community friendly, ada yang lebih brand friendly gitu. Jadi kalau dia punya mass market, what's next? Brand masuk gitu. Brand masuk karena brand perlu pakai mereka untuk jadi endorser, untuk branding, untuk campaign segala macam gitu. Tapi kalau yang ke community, ini kecil tapi salesnya pasti, gitu. Kayak gitu. Fanatik soalnya yang beli. Fanatik. Jadi kayak tadi, kalau ada kebanyakan di Indonesia tuh misalkan punya jutaan followers, dia akan work sebagai branding, tapi dia kurang work sebagai afiliator atau jualan apapun produknya sendiri. Salesnya belum tentu. Karena kebanyakan gratisan gitu kan. Kalau yang fanatik kecil size-nya. Tapi kalau misalkan cuman punya fans 1.000, 1.000 pasti beli gitu. Jadi itu apa? Talentnya beda-beda atau produknya beda-beda? Produknya juga beda-beda. Jadi kita sesuaikan kan, kita nggak, kalau di MLI khususnya gitu ya, kita nggak bisa lihat sebelum kita develop nih bakal jadi kayak gimana nih gitu. Bakal jadi kayak gimana. Gitu. Oke. Cerita MLI ini kan dibangunnya 2017 ya? Ya, 2017. Gimana tuh kamu nemunya tuh tiba-tiba dari musik tiba-tiba komedi gitu, deng gitu. Jadi MLI itu sebenarnya terjadi karena dua hal. Jadi yang pertama, PH ku tuh kan ada animasi. Waktu itu ada PH biasa, video production, animasi dan VR. Yang dimana semuanya ini sebenarnya lumayan bleeding karena kita nih early adopters. Animasi itu dulu masih mahal sekali, VR apalagi gitu VR? kan. Virtual reality. Gitu ya, pakai gitu, gini. virtual reality. Jadi ini berat banget. Nah, PH-nya itu udah lumayan bingung tuh. Hidup segan mati tak mau tuh, karena TVC udah pindah semua ke YouTube. Jadi TV sekarang udah pindah ke digital, YouTube mulai merajalela, jadi udah mulai bergeser tuh. Terus aku mikir, kayaknya ini perlu berubah dan aku perlu tim kreatif yang lebih muda lagi gitu. Lebih muda lagi. Diperkenalkanlah sama Recruiting waktu itu. Teman-teman stand up comedian itu mereka tuh tergabung di komunitas religion issues namanya gitu. Udah ada tuh ya. Udah ada religion issues. Jadi banyak tuh, termasuk Joshua, ada Coki, ada Benedion waktu itu, pokoknya ada beberapa nama lah gitu. Nah, waktu kita mau bikin waktu itu kita mau bikinnya underground. Jadi benar-benar event underground gitu. Kepengen bikin acara rahasia lah gitu. Jadi benar-benar ya tertutup. Tertutup. Cuma waktu itu nggak jadi. Karena waktu itu Ernest Prakasa sempat dapat
masalah. Waktu itu aku lupa apa sih Dia tuh menginjak-injak apa itu? Iya itu. Pokoknya dia di ban sampai ngeri juga kan gitu. Terus nggak apa-apa kan Res gitu kan. Itu terus tahan dulu deh gitu kan. Tahan dulu, jangan bikin acara dulu nanti takutnya ada apa-apa gitu. Lalu Pak Ahok 212 kan. Wah ini jangan main-main ya agama udah. Lagi sensitif banget. Jangan di-touch sama sekali gitu. Nah, sebagian orang ngerasanya itu kan karena karena politik ya gitu kan. Tapi itu kita bener-bener ranahnya pokoknya kita nggak mau aja karena itu bahayalah gitu. Karena buat entertainment ini nggak worth lah buat dijalanin. Terus? Sampai akhirnya 2017 aku ada keperluan. Jadi dari semua anak Cowboy Junior itu yang deket sama aku cuman Kiki. Dan Kiki itu mau bikin solo project. Ya udah akhirnya aku bikinin. Nah gimana nih caranya kok comebacknya Kiki? Karena kita semua ngerasa, bahkan Kiki pun nggak pede ngerasa bahwa di Cowboy Junior yang paling nggak terkenal tuh dia. Iya serius, Kiki tuh begitu gitu. Saya bilang, enggak, tenang gitu kan. Kita coba. Terus udah gitu dia mau berubah konsep dari Cowboy Junior ke something yang agak puitis dan agak berat kayak Tulus gitu. Jadi muter balik banget kan, beda banget gimana nih ya gitu. Dapat referensi Roast of Justin Bieber. Roast of Justin Bieber. Jadi mereka nge-roast comebacknya Justin Bieber. Dan begitu aku nonton, aku ketawa-ketawa. Di belakang aku lihat eksekutif produser adalah Scooter Braun. Yang which dia adalah produsernya Justin Bieber. So aku bilang, oh yang bikin si Scooter Braun. Wah smart juga ya gitu. Kenapa nggak coba tak bikin aja ya sama si Kiki gitu kan. Nah ternyata aku juga baru belajar di stand up itu ada istilah roasting kan. Memang stylenya lah. Di roast. Iya akhirnya kita bikinlah itu. Bikinlah event itu di kafeku di Gunawarman, Pongmi. Jadi roastnya tuh roast Kiki. Karena roast Kiki, karena terlalu pendek kalau roast Kiki ditambahlah roast Cherry Bell sama roast Joshua Suherman. Jadi 3. Yang 3 di roasting ganti-gantian gitu. Itu format semua dari anak-anak. Dari Coki Muslim. Kita nggak punya nama waktu itu kan. Gimana nih kok namanya apa? Gitu. Nah, Muslim itu ternyata emang brengsek juga tuh anak. Dia itu punya Twitter account. Twitter account anonymous, nggak tahu siapa. Itu nyerang-nyerangin, ngecapin, ngasih stempel joke-nya orang. Jadi kalau ada orang ngelucu, bikin konten lucu, di joke. Lucu atau sampah gitu. Kayak gitu. Terus Muslim juga bilang, pakai ini aja bang gitu. Namanya udah deh nggak apa-apa, Majelis Lucu Indonesia. Serius, ini kamu ngebuka mukamu berarti. Iya udah nggak apa-apa. Nah karena di Twitter itu sudah rame, udah tahu orang-orang. Jadi ternyata Muslim. Waktu kita bikin acara itu 150 booming, kita syuting, kita up di YouTube. Gitu. Nah itu viral banget. Ya udah akhirnya orang pada minta, kita bikin yang kedua, jaraknya nggak jauh tuh. Yang kedua itu benar-benar stand up comedy banget. Itu yang acara 400 itu. Ada Bayuska, Ari Kriting, ada itu udah mulai rame tuh gitu. Nah itu udah dari situ jadi booming. Akhirnya kita bikin yang 1000 itu. Nggak lama kasus pertama kita. Dari yang pertama itu, dari roasting pertama itu, Joshua kena kasus. Dia roasting Cherry Bell. Jadi dia nanya intinya, dia bilang, aku tuh bingung sama kamu. Kamu tuh kan sama semua Cherry Bell, kamu juga semua sama-sama cantik. Sama-sama pinter nyanyi, sama pinter dance. Sama gitu, 7-7 tuh semuanya bagus gitu. Tapi kok yang paling terkenal itu Anissa. Kamu kok malah, leadernya malah gak terkenal. Aku tahu jawabannya akhirnya, makanya Islam gitu. Saya masuk Islam, kita kan dengan kepolosan kita ya udah apa aja, ternyata semua pada tersinggung. Ya udah. Terus Joshua dilaporin, nah itu kasus pertama kita tuh. Dan ternyata setelah kasus malah banyak yang ngebelain. Itulah pertama tuh Joshua CEO Majelis Lucu dulu. Untung Joshua kali ya. Orang masih ingat ya kecil yang diobo-obo. Itu pertamanya kita. Oh pantesan dia abis itu nggak mau diundang lagi di Rumpi ya? Kayak takut ditanya itu kayak. Tapi pas waktu itu nikahan siapa? Yang Cherry Bell juga, dia wanti-wanti nggak boleh ya bahas itu, nggak boleh. Karena itu pas banget. Charlie. Bukan ya. Om. Satu lagi. Siapa ya? Suaminya pencipta lagu juga. Oh iya suaminya Mario. Mario Kacang. Iya aku lupa. Boleh bahas gue yang sama Charlie. Iya. Abis itu kemana dia? Abis itu dia pacaran dan sibuk. Joshua tapi karyanya masih lumayan. Jadi Joshua itu kan ceritanya, Joshua itu kan CEO-nya Emily kan sebenarnya.
Sampai akhirnya 2018 kita bikin PT, kita seriusin. Tapi kita udah janjian bahwa PT ini ujungnya nanti harus ada investment yang masuk. Gitu. Nah, waktu investment masuk, kita tukar guling. Karena investornya minta aku running dulu 2-3 tahun untuk setup semuanya. Akhirnya kita tukar guling, aku jadi CEO, Joshua jadi komisaris. Kita tukeran gitu. Jadi ini masih dalam tempo 3 tahun itu ya? Iya, 2020 Januari aku jadi CEO, masuk, terus benerin sistem. Ya bikin kan tadinya komunitas ya, jadi nggak bener lah, nggak maksudnya nggak proper strukturnya. Benerin, cari HR, cari semua segala macam layaknya perusahaan. Januari masuk, Februari HR masuk, Maret udah mulai ada beberapa orang kepala divisi, langsung PPKM. Langsung kan tanggal 19 Maret banget. Jadi sama tim tuh baru kenalan, meeting pertama awal bulan Maret, PPKM langsung. Terus gimana dong? Terus ya udah, untungnya kita make it, perusahaannya sehat. Dari 2020 sampai sekarang perusahaan kita pembukuan segala macam sehat. Dengan digital ya? Iya. Semuanya. Kita akhirnya long story short tarik ke sini. Kita sudah punya berapa tuh? Kita come and go, IP-nya banyak, database kita udah punya 800.000. Kita punya platform sendiri, membership namanya Lucuflix. Itu juga udah di 250 ribuan lah, 270 ribu database gitu. Ya udah oke lah gitu. Udah lumayan jalan. Iya, kamu bilang bahwa yang paling sulit itu adalah mengelola orang-orang. Betul. Ya apalagi ini kan mereka kalau ngejokes di pinggir jurang semuanya iya, gitu ya. Betul. Nah ini aku ulang-ulang nih di semua di semua podcast aku berani ngomong karena ini data. Jadi anak-anak juga anak-anak kan ini datanya anak-anak malah bukan dataku gitu. Jadi setelah Coki kasus waktu itu dia masuk penjara, masuk rehab. Aku tuh bilang, gue tuh kayak nggak kenal sama talent gue gitu. Karena memang beda banget culture-nya. Aku tuh kalau sama musisi tuh semuanya kayak semua terbuka gitu. Keluar apa adanya. Gitu. Kalau sama komedian ini kayak kenal tapi nggak kenal gitu. Kayak di dalamnya ada tembok yang kerasa kok. Ngomong tuh kerasa banget gitu. Aku minta tolong sama psikolog. Akhirnya aku minta indikator aja kalau anak-anak gue lagi di kondisi yang nggak bagus, kita manajemen bisa tahu duluan. Akhirnya tuh stres banget. Jadi 21 dites. 20 punya simptom yang sama, yang ini 1 gitu. 1 pun ini Bobby Tarigan. Jadi nggak masuk hitungan ini. Ibob Tarigan. Ini nggak masuk hitungan. Jadi simptomnya apa? Simptomnya tuh gini, aku lupa. Ya Allah. Gak apa-apa. Orang baru ya Suti. Simptomnya apa? Simptomnya tuh gini, jadi aku lupa terminologi psikolognya gitu ya. Tapi intinya mereka tuh anxiety, depresinya itu tinggi sekali. Kalau di itu tuh dia di sini gitu ya. Jadi negatif side itu gede sekali. Jadi kalau hitungan 1 sampai 100 itu misalkan anxiety itu di 3 gitu. 0 sampai 100, anxiety itu di bawah di 3. Jadi memang mendekati sekali gitu. Ini juga kekhawatiran apa semua segala macam. Tapi kepercayaan dirinya itu juga mendekati 100. Gitu. Apa yang terjadi gitu. Ujung gitu ya. Kontradiktif terus. Akhirnya yang terjadi itu kelihatan begini, bahwa mereka itu semua sebenarnya orang-orang yang fragile, rentan, tapi di luar, di permukaan mereka harus kelihatan yang paling keren. Yang paling bagus. Jadi mereka tidak boleh kelihatan weak, nggak boleh kelihatan jelek. Akhirnya ini menciptakan orang-orang yang sangat susah ditolong dan menjadi orang-orang yang tidak jujur sama dirinya. Isinya mereka tuh kayak gimana gitu. Gitu. Dan itu semua langsung make sense. Sama semua teman-teman stand up comedian, iya, ini ada cerita, ini make sense semuanya. Gitu. Jadi ketawa-ketawanya itu di depan tuh belum tentu gitu. Kalau musisi ini ada ini terminologi anime sih, ini komik ini gitu. Tapi kalau musisi itu dia itu latihan. Mungkin aku ganti dari kayak Rocky fighter petinju. Dia latihan supaya dia pas di panggung dia bisa kasih lihat dia yang paling bagus dari dirinya dia gitu. Kalau ini tuh performer ini kayak clown, kayak badut gitu. Dia pakai topeng untuk kasih lihat yang cerianya. Dalamnya jangan kelihatan gitu. Dirubah jadi karakter berbeda gitu. Kebanyakan seperti itu.
Karena kan itu kayak apa istilahnya, bisa menertawakan kepahitan. Betul. Gitu kan, dari keresahan itu Betul. dia munculkan dan berusaha menertawakan, membuat framing baru dari derita. Dan ini fakta yang buat aku sendiri nih. Ini kejadian banget ya aku gitu. Jadi kalau tadi ngelihat potensi gitu ya, aku sering banget ngelihat stand up comedian lucu banget. Kalau ada yang lucu banget, aku selalu bilang sama partnerku, Adri, ini bagus, lucu banget, Dri. Ini tarik ke Emily, Dri. Lucu, karena talent yang ngurusin Adri kan, gitu partnerku. Oke, gitu. Nah, begitu tuh semua yang ditarik-tarikin, begitu ngobrol, wah, gila, itu ternyata background story hidupnya, wah, gila banget. Jadi, kalah film beneran. Kayak, wah, gila dia, gini gitu. Kirain udah tahu semua, ternyata banyak banget. Nah, itu Emily kumpulannya begitu. Gitu. Jadi yang berhasil mereka jadikan keresahan untuk materi. Bener. Itu baru ujung kukunya. Iya, karena not necessarily keresahan dia secara pribadi yang dibawain. Enggak, tapi mereka lucu aja. Iya. Karena pembawaan mereka lucu. Jadi intinya semakin lucu, kemungkinannya semakin banyak bitter, semakin hancur hidupnya. Itu. Dan itu ada banyak ya. Iya, ada banyak gitu. Coba nanti kan sering kami kan sering ketemu nih gitu kan. Oh iya ya, kira-kira gitu, coba. Iya. Ya, tapi ya kalau wawancara orang kan kadang-kadang kelihatan ya, mana yang sudah bisa bercerita itu artinya paling tidak dia sudah bisa berdamai. Iya. Kalau dia sudah bisa bercerita. Tapi kan ada yang dicerita dia mau belok Betul, sini, iya, mantul begitu. Berarti masih banyak yang dia sembunyikan. Dan itu kejadian oh gila itu. Jadi akhirnya kayak gue boleh nggak jangan milih-milih orang lagi gitu, kayak dari gue nurut lu aja deh gitu. Serem juga gitu. Tapi jadi seru karena ML itu jadi kumpulan anak-anak muda yang punya banyak cerita lah, jadi saling support gitu. Nah, tapi orang-orang yang seperti mereka itu kan kadang-kadang egonya tinggi ya, mereka tuh ada suka jadi ketawa-ketawa tapi sebenarnya dalamnya tersinggung gitu. Dan kita nggak tahu itu tadi karena mereka nggak mau ditolong, tendensinya itu gitu. Jadi kalau mereka punya masalah, mereka nggak selalu bilang, enggak kok, gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bercanda, ya nggak apa-apa, bercanda ya. Tapi bisa kena dalam itu. Kalau buat salah, dia belok-belok tuh. Pokoknya mencoba ngasih lihat perspektif bahwa, iya, tapi gue tuh begini loh, gitu. Karena gini, gitu. Ini bisnis kreatif, tapi mengelola sumber daya, apa istilahnya, talent-talent yang menantang ya. Menantang sekali, menantang. Jadi kan susahnya tuh gini, kalau sama yang oleh musisi, orang yang lurus. Benar. Kalau sama musisi gitu, sama Kiki apa segala macam tuh, aku kalau ada yang nggak suka apa segala macam tuh ngobrol sampai keras banget, ngobrol, diskusi, ya tapi nggak bisa dong gini. Akhirnya kita sepakat untuk oke, kalau gitu gini ya koridornya gitu. Kalau sama stand up comedian susah banget, mental tuh gitu kayak. Jadi misalnya udah sepakat begitu, belum tentu dikerjain tuh. Iya, begitu dibilang apaan sih Bang Pet gitu. Tapi akunya nggak tahu, jadi aku masih pikir kita bukannya sama-sama jalan ke sana ya? Kok dia udah di sana? Kok beda dia gitu? Terus nggak ngomong lagi? Nggak ngomong, itu dia. Dia cuma iya belum tentu dikerjain ya. Wow, luar biasa ya. Jadi kuncinya bisa bertahan dan bukunya biru apa? Punya partner yang tepat itu. Karena bukan saya orangnya untuk ngobrol. Jadi di Emily sendiri gitu, ada yang dekat sama aku, ada yang dekat sama Adri, ada yang dekat sama partnerku satu lagi Edo gitu. Jadi memang kan nggak bisa ya semua orang 21 harus deket sama aku kan gitu, nggak bisa. Tergantung mereka nyamannya sama siapa. Abang-abangannya gitu. Jadi ada yang deket sama cara yang berbeda ya. Ada yang deket sama partnerku satu lagi Danet gitu. Gitu. Pokoknya kita nih yang aku, Adri, Edo, Danet nih yang ya gimana gitu. Kita ngobrol, Bu, ini begini-begini. Gue mau ke sana. Lu ngomong deh gimana caranya biar sampai sana. Gitu. Iya, kurang lebih gitu. Kadang-kadang yang lucu tuh gitu, misalkan ada satu anak ada masalah gitu kan, kita nggak bisa masuk. Kita minta tolong nih sama sahabatnya. Misalkan Muslim mau Coki kan lihat tandeman terus berdua. Muslim, tolong dong gitu misalkan gini-gini. Gua aja nggak deket gitu. Karena bukan tiap hari berdua. Iya, tapi kalau masalah-masalah gitu mereka nggak ngomong gitu. Kadang kalau curhat-curhatan gitu juga sering tuh ada kejadian kayak jadi duo gitu ya, tandem gitu ya. Mereka kan ngerasa deket banget kan. Ternyata pas udah curhat-curhat yang ini bermasalah banget. Yang ini gitu, boleh loh gue dicurhatin yang itu, nggak harus jok-jokan terus gitu. Jadi kayak tiap hari ketemu tapi nggak pernah deket gitu.
Jadi chemistry-nya untuk bekerja iya, tapi sebagai Betul. teman curhat enggak. Iya. Yang kebalik juga ada. Yang kebalikan juga ada. Yang tadinya nggak terlalu nyambung, nggak terlalu gimana, akhirnya jadi tandem. Gitu. Oh ya ampun, iya ini seni banget ya. Regen Rispo tuh, dulu kan kita satuin di kolong meja. Tadinya, wah gimana caranya nih gitu kan. Ya, Regennya bingung, gimana caranya interaksi dan sama Rispo. Rispo juga bingung, gimana bang sama Regen gitu kan. Ini sekarang sampai ke JLS. Gitu. Ya emang ini sih emang perlu apa ya, perlu dicobain, ya. Trial and error gitu. ya kan. Akhirnya mereka juga sampai nemu kan polanya kayak Iya gimana. betul. Gitu. Menarik ya. Wah, dan ternyata ya itu kamu belajar dari CJR Kobe Junior bahwa ternyata ya intellectual property, ide itu ternyata bisa menghasilkan luar biasa. Dan untuk memprotek itu Ya, supaya nggak di ya maksudnya nggak di ada pelanggaran ada yang nyontek atau apa segala macam. hak cipta. Hak cipta dia daftarin semua. Iya, daftarin semua gitu. Terus dan ini kan ide kadang-kadang kan ada masukan dari beberapa kepala. Ya. Itu gimana caranya? Kita biasanya kalau sama kreator kita usahakan, kita upayakan kreator itu kita involve-in gitu. Cuman memang yang susah itu adalah kesadaran teman-teman sama hak cipta itu belum terlalu gimana gitu kan. Jadi mereka juga nggak bisa ngelihat sisi valuation sama finansialnya. Jadi kadang ada yang lebih seneng dibayar di muka atau dibayar besar, atau ada juga yang PD-nya itu sama dirinya sendiri, bukan IP-nya gitu. Jadi kayak ngerasa kayak dia sukses bersama IP ini, enggak ini karena gue. Jadi kalau gue kemanapun bisa juga, Gua tetap bisa. ada juga gitu. Ya nggak ada bener salahnya ya, memang semuanya Beda-beda kan. orang ya. Kalau kita tahu formulanya kan udah kaya banget, ya kan. Ya, TV pasti programnya bagus semua ya kan, album yang dikeluarin label pasti bagus semua kan, pasti nggak gitu kan gitu, Nggak gitu. dinamikanya kreatif kan. Jadi sampai sekarang pun juga masih tetap ada yang nggak works juga Masih. Dan jomplang, ada yang pendapatannya 3 digit, ada yang 4 digit, ada yang satu digit juga ada gitu. Terus ini kan sebuah company. Baginya gimana? Nih nggak ada yang nanti kok aku nggak ini kan itu kan kelola banyak Tetap orang kan nggak susah kalau itu memang dari pekerjaan yang memang udah hukum alam kalau itu. Ya kan kayak di satu manajemen kita berusaha, kita juga ada bundling sistem, kita coba menjual, itu balik lagi kan ke market ya, ke klien B2B atau B2C-nya, kalau ya siapa yang paling sukses ya. Gitu. Jadi dalam perjalanan ini makin lama makin gede ya, makin kompleks nih kamu kerjain ya kan? Iya, tapi semakin terstruktur. Semakin terstruktur. Makanya kita berani bikin musik. Kita ada Capital Entertainment. Emily sendiri itu di komedi kita punya turunan. Di Jogja ada Jiro Luger, Surabaya ada Komedi Sunday, Jakarta ada Komtung gitu. Terus sekarang kita bikin anime. Sebenarnya ini bisnis model yang sama. Kita copy aja, kita bikin skinnya beda gitu. Kayak gitu aja sebenarnya. Udah nemuin pola ya dari sekolah. Iya. Dari sekolah yang bukan lewat kuliah di universitas gitu ya. Dari modal iseng-iseng nih. Iya. Dari sutradara kebayarin ini. Dari passion lah gitu. Dari passion. Orang tua bilang apa? Ya orang tua awalnya nggak setuju lah pasti ya. Ngapain sih gitu. Apalagi aku Chinese Kelapa Gading gitu kan kayak. Mau jadi apa gitu kan? Mimpi jadi Rizal Mantovani dulu gitu bokap. Ya udah, begitu udah sukses ya udah gitu. Udah. Ya begitu udah bisa stand sendiri, nggak nyusahin orang tua kan ya udah. Oke. Jadi kamu juga punya bisnis lain kan, punya restoran apa segala macam. Itu Iya. itu iseng-iseng. Nggak, itu invest aja. Oh, itu invest aja. Invest. Jadi nggak roleku di semua yang aku invest tuh aku percaya yang jadi core-nya itu harus yang benar-benar passionate dan yang bisa jalanin gitu. Jadi kayak aku punya restoran tuh, aku invest terus ya aku bisa take role apa. Yang pasti bukan operasional. Jadi promo gitu kan. Oh, jadi kamu bukan cuma taruh duit doang ya? Iya, ngundang Kak Weni gitu misalkan kan gitu. Kapan? Boleh ayo. Gitu aja. Oke. Jadi apa? Kamu ngebayangin ini udah di tahun 2000 berapa sih sekarang? 2025. 2025. Bayangan kamu kan kamu juga masih muda gitu ya. Bayangan kamu ke depan tuh apa? Kan kamu kan terplan. Iya. Ada planningnya nggak untuk bisnis kamu atau apa yang kamu kerjain? Banyak banget. Jadi ini banyak kita banget loh dia. Banyak banget karena kita tuh ini berubahnya cepet banget. Industri dunia ini. Wah gila, industri berubah banget. Dari TV tiba-tiba jadi digital. Dari digital YouTube sekarang ke tangan, ke social, ke snackable content gitu. Bisnisnya berubah, cara
ininya berubah, cara konsumsinya berubah, generasinya berubah, ekonominya berubah, semua berubah. Kalau kita nggak bisa keep up ya susah, gitu. Kayak contoh nih, 2 tahun kemarin kita, 2 tahun pertama gitu ya, kita focusing on YouTube. Bikin YouTube sejutaan apa gitu. Tiba-tiba AdSense kita pendapatan turun. Tinggal 20% ya kan, ngalamin kan pasti kan. Tinggal 20%. Wah gimana nih? Semua brand pindah ke snackable content yang which is KOL. KOL lagi jalan, lagi bagus-bagus, keluar afiliator. Afiliator. Tahun ini kemarin ngobrolnya semua KOL budget akan di-cut, larinya lebih banyak ke KOC gitu. KOC apa? Ke consumer. Jadi dia lebih prefer ke dipromot sama orang-orang yang benar-benar user pakai. Gitu, pakai barangnya, pakai produknya gitu. Kayak gitu. Di dunia advertising salah satu pembelajarannya misalkan contoh ya, aku sama Muslim gitu. Kita ada sama-sama tap in produk bareng gitu di acara yang sama di 2 episode yang berbeda gitu misalkan. Muslim ini banyak banget nih. Jutaan yang nonton. Aku yang nonton dikit banget gitu. Tapi dia KOL, aku KOC gitu. Karena di komennya di jutaan itu tidak ada satupun yang bahas brand itu. Gitu. Tapi semua orang tahu, jadi oh ya ada brand bagus, tapi nggak ada. Di yang aku yang viewer kecil tuh semua conversationnya tentang brandnya, tentang produknya. Dan itu yang lebih mahal? Bukan lebih mahal sih, enggak. Sekarang itu arahnya lagi ke sana gitu. Nah makanya kan dicari yang lebih gitu ya, lebih aku langsung. Mesti siap-siap. Aku kasih tahu nih ke teman-teman gitu. Caranya. Jadi kalian udah nggak boleh lagi. Anak-anak kan terkenal karena bercandanya suka melebay-lebaykan produk kan gitu. Ya kan? Teh ini adalah teh yang bikin kamu masuk surga gitu-gitu kan. Mereka kan terkenalnya gitu. Itu udah nggak bisa lagi gitu. Jadi harus diimbangin sama ya ini teh, kasih tahu dulu enak banget produknya kenapa gini baru kalau mau joke gitu nggak apa-apa gitu. Jadi memastikan bahwa ini kan inflasi lagi tinggi segala macem. Jadi semua brand, semua company itu sama. Masalahnya ada di sales gitu. Jadi kalau duit marketing dibuang itu sekarang harus make sure salesnya langsung dapat revenue jelas gitu. Nah itu yang lagi dikejar sekarang gitu. Dapat ilmu kan? Tapi itu ilmu sekarang ya, nggak tahu nanti 6 bulan lagi berubah depan lagi, nggak tahu gitu. Kita undang lagi Patrick Effendi ke sini. Waduh, enggak lah. Gitu, jadi emang harus banyak ngobrol, harus keep up, harus belajar gitu. Karena ini kebanyakan talent ini yang jadi masalah. Kalian ini pasti lebih tahu lah. Belum tentu. Waduh, nggak, jadi pada saat mereka di atas banyak uang, mereka lupa planning untuk kedepannya mereka gitu. Karena begitu tiba-tiba nggak ada job sama sekali, woi, kok kosong nih gitu. Karena bisa loh, bener-bener tiba-tiba, aku ngalamin kok beberapa, jadi bener-bener tiap tiba-tiba 3 bulan berturut-turut, kosong aja gitu. Nggak ada, kita cari apa, nggak tahu juga what happened, kosong aja gitu. Nggak tahu kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba kosong, nanti ada lagi di bulan keempat, ada lagi gitu. Ini tuh kayak gini-gini kamu ada apa sih namanya istilahnya? Risetnya enggak? Risetnya kenapa dia begini gitu ada? Evaluasi gitu. Evaluasi. Riset sih nggak terlalu ya. Apa kamu tanya tadi apa? Ada apa? Ada kayak penyuluh ke talent biar manage. Nah ini financial. Ini juga salah satu masalahnya. Kalau dulu kan karena kita yang develop, jadi kita bisa mengarahkan talent itu. Itu kita bikin gini-gini. Nah kalau sekarang kan semua production, semua konten tuh dibikinnya sama talent sendiri. Jadi mereka punya drive-nya untuk bikin konten apa gitu kan segala macam. Tapi itu semua base-nya kreatif. Itu base-nya kreatif aja yang orang seneng, yang bisa bikin FYP apa segala macam gitu. FYP hari ini jutaan juga nggak bikin klien jadi konsisten placement di dia loh. Gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi kekuatannya tetap di satu brandingnya dia sendiri apa, sama dia bagaimana dia berinteraksi sama produk, betul dia pengguna gitu kan. Dan ini tuh semua udah kayak gunung es. Jadi kayak kita kalau dulu kan semua kurasi TV. Jadi untuk dapetin presenter sebuah acara itu lewatin banyak hal dulu gitu nyampe. Kalau sekarang kan semua bisa. Iya betul. Gitu. Jadi kayak aku baca data aja tuh influencer yang 5 juta, 7 juta, 8 juta followers itu nggak ada yang tahu aku sekarang. Siapa dia gitu? Nah itu yang terjadi. Kalau itu terjadi di kita, berarti itu terjadi juga di brand sama agency
Yang penting kan ini intinya jadi gini nih, intinya nggak lagi jadi mencari seseorang karena kualitas, tapi carinya lebih ke kumulatif volume aja. Punya budget segini, ya kan, lu bagi deh. Tapi gue mau ada nama-nama yang gue familiar lah, ini gue mau gitu. Coba dong cariin, misalkan kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi perangnya banyak. Dan sekarang kalau dulu mungkin walaupun persaingannya ketat, percentage orang yang pengen jadi presenter, yang pengen jadi talent di industri entertainment tuh juga nggak sebanyak itu. Kalau sekarang semuanya mau. Semuanya mau dan semuanya bisa, semua punya platform sendiri. Iya, gitu. Ibu-ibu, orang di pedalaman, semuanya mau jadi artis sosial media. Gitu. Jadi kita harus berperang dengan itu gitu. Iya. Kalau dulu TV programnya satu hari cuman kehitung ya kan berapa, TV-nya ada 7, ya udah dikali aja gitu. Kalau sekarang kita buka aja ada berapa ya orang yang melakukan konten yang sama gitu. Dan cuma berapa detik lagi Betul. kan? Set Betul. gitu orang. Betul. Terus semua berita, informasi semua tidak terkurasi. Jadi nggak tahu yang benar yang mana. Semua orang bisa. Gitu. Nah itu jadi challenge buat semuanya untuk tugasnya tuh tugas komunikasi, tugas marketing semua lebih berat. Gitu. Akhirnya kita yang pick up ini juga harus selalu belajar bahwa duitnya tuh ada di sini nih, jadi kepentingannya tuh harus kita bawa ke sini gitu. Jadi apapun itu kita harus bisa bridging antara kita punya market yang luas, marketnya kita gitu ya, untuk bisa dipakai ini untuk komunikasi dan jadi revenue, jadi sales dari sini gitu. Itu aja sebenarnya. Kita kan orang tengah kan, middleman. Betul. Supply and demand kita di tengah nih. Iya. Kita yang menyampaikan ya kan, klien apa sih ini jualannya, jualan apa? Oke, ayo kita bantu jualin kayak gitu kan. Intinya gitu. Luar biasa ya obrolan kita. Lucu, berat, ada sedikit berat. Udah usia kepala 4 sekarang kan. Ngobrol sama anak yang baru 20-an yang generasinya jauh berbeda gitu. Berat. Itu ya. Berat. Bikin film ya kan? Bikin film kan kita masih bikin film gini-gini. Referensi kita juga film gitu. Kalau dipikir-pikir berarti kalau kita bikin film 13 plus? Berarti lahirnya tahun 2011. Itu beda 2 tahun dong sama anakku. Coba kan kayak jadi segini dong berarti yang ngomongnya. Gimana caranya bikin film yang kayak gini dengan konsep yang di kepala ngomongnya apa nih? Nggak nyambung gitu. Itu berat banget. Iya. Dan secepat itu. Anakku di usianya dia aja, yang kecil deh, yang umur 9 aja tuh, informasi yang dia punya, skill yang dia punya, knowledge yang dia punya, jauh banget dari kita umur sedia waktu itu. Jauh bumi dan langit. Gitu. Wow. Dan secara nggak langsung ini juga jadi marketnya. Iya. Kalau di luar kita lihat misalkan ada Mr. Beast, ada semualah yang ada semua influencer top influencer ya. Marketnya kan anak-anak umuran ini semua gitu. Di Indonesia pun sama. Reza Arab, Young Lex, itu mereka tuh kadang sadar nggak sadar yang nonton tuh sampai anak-anak kecil. Iya. Dan itu jadi marketnya juga. Gitu. Iya emang ya. Untung aku sering ketemu sama yang muda-muda ngobrol ya. Betul. Jadi update gitu. Ya, makanya secara nggak langsung, secara nggak sadar gitu. Emang kan? harus belajar terus. Emang beratnya itu harus terus belajar. Berusaha lah keep up. Berusaha keep up. Jadi satu nggak tahu malu. Iya kan, ngobrol aja, deketin aja. Itu termasuk nggak tahu malu itu, soalnya kan udah usia berapa masih harus cari gitu ya. Masih mau main sama yang kecil-kecil. Aku juga nggak tahu malu, mau dipanggil kak terus ya. Terus kak jangan tantan, aku bukan setan gitu. Supaya bisa deket kan kita ngobrol ya. Iya. 2 adalah tadi punya keyakinan. Harus yakin harusnya dan tetap harus punya plan. Ya. Ketika punya ide, konsep harus ada plannya. Ya. Katanya setiap kali liburan pulang-pulang selalu bawa ide baru. Iya betul. Ngapain aja sih liburan emang? Kalau liburan abis liburan selalu nyusahin orang. Ngapain pas liburan itu ngapain sampai bisa dapat ide baru? Banyak, selalu mungkin karena capek kali ya. Jadi begitu keluar negeri tuh banyak reference baru yang wah ya langsung nyala nih ya. Bikin ini. Otak langsung nyala nih. Gitu. Sama ini kerasa banget different marketnya. Different banget. Jadi different culture, different market gitu kan. Kayak gitu. Ini ngomongin agak offset sedikit ya. Ini mungkin kalau di Indonesia ini dianggap tabu dan kurang inilah. Tapi layak diperbincangkan. Ya, aku nggak nyebut brand. Ada brand dating apps, kan? Dating apps. Kalau di sini kan dating apps pasti
arahnya yang nggak bener lah, prostitusi apa segala macam, dan itu tabu. Orang punya dating apps itu di Indonesia kayak tabu sekali gitu. Aku ke luar negeri, masih Asia, tetangga kita gitu. Singapura? Enggak, Thailand. Itu ada si dating apps ini, dia bikin campaign, bikin apa namanya, bikin activation segala macem. Bagus banget. Bagus banget. Dan aku ngeliat, aku kan langsung negatif, iya iyalah negaranya mensupport ini gini. Enggak tuh, bagus banget. Dikemasnya mahal dan bagus, komunikasinya juga bagus, justru malah jauh dari yang aku bayangin gitu, karena dia belok gitu. Maksudnya belok? Kayak dia malah mengembrace gimana orang itu sekarang karena semuanya di rumah, nggak nongkrong, makanya berkenalan dengan orang secara asing itu jadi something yang jauh sekali sama usia kita dulu. Jadi bukan sesuatu yang tabu, nggak apa-apa lu ngobrol sama orang yang asing gitu ya? Aku mau kenalan dong sama Kak Feni, tolong kenalin dong, kan lu kenal gitu. Itu nggak tabu ya? Udah nggak terjadi sekarang gitu. Nah sekarang itu orang daripada kayak gitu dia lebih prefer DM. Langsung aja gitu ya? Gitu. Nah begitu di dating apps itu akhirnya mempertemukan orang banyak. Dan sampai ada yang jadi suami istri punya gitu. Tapi walaupun ada yang scammernya pasti ada dong. Pasti ada gitu. Tapi merubah pola ya, merubah sebuah apa ya? Iya, kalau aku kan selalu ngomongnya jadi. Ya jangan dong, masa pacaran sama yang ketemu dari dating apps. Kenapa? Kan nggak tahu circle-nya siapa. Nggak tahu itu temenannya siapa, circle-nya siapa, nggak tahu gitu. Ya kalau bisa bang gitu. Kenapa? Ya tinggal lihat aja sosial medianya. Loh, terus dari mana? Lihat aja mutual friends-nya, dia bilang gitu kayak. Dan sekarang di sini juga anak muda ya itu kan banyak juga yang akhirnya jadi suami istri juga lewat DM itu kan ada juga sih. Dulu ya bisa. Ada yang sekarang namanya itu find friends dari blind dating, jadi teman-teman itu makan malam bareng. Iya. Dan stranger. Iya. Kita aja bikin acara blind date juga akhirnya. Oh iya. Emily ada acara blind date juga. Sama siapa? Sama McDani yang ngelit biasanya. Oh iya. Oh iya. Gitu. Cuman ya namanya Emily ya, jadi emang rada kurang ajar ya. Gitu. Oke. Wah seru banget. Ini obrolan berapa jam? 2 jam? Nggak ada. Tapi banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan ya. Jadi nggak pernah tahu di zaman semakin berkembang ya, pola pikir, tantangannya, marketnya juga mungkin agak sedikit, cara kita memasarkan juga sedikit berbeda gitu. Ini, ya. AI juga udah datang. Tapi intinya tetap sama ya. Kita harus terus belajar. Berapapun usia kita, gitu ya. Kita harus tetap belajar dan nggak harus melulu bahwa anak yang lebih muda itu dia nggak tahu apa-apa dan kita lebih pintar. Enggak juga ternyata ya. Karena zaman sekarang mereka lebih berpengalaman, mereka lebih tahu. Karena mereka lah ya konsumennya gitu kan. Iya. Semakin seperti aku disuruh download aplikasi, ngisi aplikasi udah ngomel banget ya. Apalagi nih. Iya. Kita tuh kalau dulu kan kita tuh konsumsinya loyalty, jadi loyalty kan. Kalau sekarang tuh mereka konsumsinya lot of info gitu. Lot of info gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau kita nggak belajar, kita ketinggalan atau kita lost in translation. Karena kita nggak tahu yang mana yang benar. Anak-anak ini kan sudah nyaring, udah ada filternya. Mereka sudah dilatih untuk bisa membedakan mana fakta, mana yang cuman asap-asap doang. Iya. Patrick, terima kasih banyak loh. Terima kasih banyak. Berkenan hadir berbagi cerita, ngobrol-ngobrol. Tehnya habis ya? Udah aman. Oke. Ini tehnya bisa membawa Anda untuk bercerita banyak. Minum ini nggak sadar curhat panjang ya kan, termasuk rahasia-rahasia Bastian. Enggak ada. Waduh, rahasia Bastian. Nggak ada rahasia Bastian. Nggak ada rahasia deh. Kita udah ngobrolin itu. Terima kasih dan terima kasih buat Anda. Benar-benar bermanfaat ya, tonton sampai habis. Kalau nggak sampai habis ya nanti aku potong-potongin. Spill the tea. Oke then, let's spill the tea.